Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar norma. Paham norma. Apa ya itu norma? Nah, teman-teman, mari kita pahami bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, kita memiliki karakter masing-masing, punya sifat, punya minat, pemikiran yang berbeda-beda. Tetapi sebagai makhluk sosial, kita sama-sama membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Jadi kita tidak bisa hidup sendirian, full sendirian gitu ya. Pasti kita butuh orang. Bayangin aja kalau teman-teman selalu sendirian, tidak bicara sama sekali, itu gimana rasanya. Terus teman-teman, karena kita itu makhluk sosial dan pasti kita akan bermasyarakat gitu ya, ketemu berbagai macam orang, haruslah kita tahu bagaimana cara memperlakukan atau cara memanusiakan manusia ya. Salah satunya kita harus paham norma. Apa itu norma? Iya, norma itu merupakan sebuah aturan atau ketentuan tingkah laku. Ya, baca saja. Sudah? Paham gak? Kudu paham. Baiklah, mari kita bahas macam-macam norma. Teman-teman, macam-macam norma ini ada 4 ya. Norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan juga hukum. Kita bahas dulu norma agama. Di Indonesia ini agama yang diakui itu ada 6. Apa aja, Cing? Sebutkan ya dalam hati. Yang pertama Islam, Protestan, Hindu, Buddha, terus Katolik sama Konghucu. Itu yang diakui ya. Kalau agama yang lain itu mungkin belum didaftarkan. sorry. Kemudian nah, norma agama ini, setiap agama itu pasti punya aturan ya. Norma kan namanya juga, norma sama dengan aturan. Norma agama berarti aturan agama. Setiap agama-agama itu punya aturan. Nah, kita fokus saja ke aturan agama Islam, yaitu bertakwa, menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Salah satunya nih kita dipoin-poinkan ya gitu, memenuhi ketentuan agama seperti membantu sesama manusia, menghormati orang lain, tidak semena-mena terhadap orang yang lemah. Ta'lamun, kamu melawan orang yang lemah berarti kamu cimin. Yang kedua, menjauhi larangan agama seperti melakukan perjudian ya, minum-minuman keras. Ku agama dilarang, ku pemerintah gak dilarang, tapi difasilitasi ku saha ku raja kecil. Mencuri, berbuat fitnah, membunuh, berbuat zina, tah kadenya berbuat riba, kade tariba, pinjol riba tah. Yang selanjutnya melaksanakan sholat, sembahyang, ibadah tepat pada waktunya. Nah, untuk bagian yang kedua itu tadi kan ya, itu mah sudah dilarang oleh agama, dilarang juga oleh pemerintah. Tapi ada juga yang hanya untuk agama itu doang gitu ya. Misalkan sholat, tidak mungkin ya disaruakeun gitu norma teh Kristen oge kudu sholat, tidak mungkin. Jadi ya sesuai agama masing-masing aja. Kemudian kita masuk ke norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu nih. Kalau misalnya teman-teman ingin melakukan suatu kejahatan, contoh berbuat riba, minjem duit gitunya ka bank, KPP, aya ngageretak teh, ya Allah kumaha atuh ieu teh, untung dosa gitu ya kan. Tiba-tiba muncullah kita ku Allah teh diberikan jalan yang lain, yaitu minjemnya misalkan ke orang terdekat dan tidak memakai riba, kan keren gitu ya. Atau misalkan teman-teman terek top up judol astagfirullahaladzim, kadenya ulah tah ngageretek, alah susu budak acan gitunya, eta teh ikutin kata hatina, insya Allah akan didekatkan dan akan dimudahkan jalannya. Selalulah berbuat baik ya, pokoknya mah kesusilaan tuh ngageretek hati gitunya, ningali batur ke kesusahan, ningali batur ke kecelakaan di jalan, ngageretek hati teh erek ngabantuan gitu. Terus namun misalkan ke ujian rek niron tiba-tiba antong eta dosa, itu teh ikutin bau eta teh kata hati teh, karena biasanya akan mengarah kepada hal-hal yang baik gitunya. Nah, di sini ada poin-poin contoh kesusilaan. Norma kesusilaan? Hendaklah engkau bertutur kata dan bertindak jujur. Kadenya ulah ngabohong, dosa.
Terus yang kedua, berbuat baiklah terhadap sesama manusia. Kade ulah julid, ulah fitnahnya, sesuai dengan norma-norma agama. Yang ketiga, janganlah engkau menyakiti perasaan sesamamu. Kade tanya, kecuali putus cinta, putus cinta mah dua-duanya nyerinya. Terus janganlah membunuh sesamamu. Ya buat apa ngebunuh, udah hidup normal aja, santai aja. Kemudian kita masuk ke norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah norma yang bersumber dari masyarakat. Norma kesopanan itu sesuai daerah masing-masingnya. Mun di urang mah geninnya di Sunda lamun punten teh bari punten geuning nunduk bari pandangan teh dikahanapkeun. Lamun penak jeung anu wawuh kitu geninnya. Lamun saling nyapa gitunya meskipun karek panggih sekali dua kali jawab panggih deh gitunya sopan, berkesesuaian lah pokoknya. Di setiap daerah juga beda-beda. Terus kita mah geningnya osok salim gitu, lamun penak jeung anu leuwih kolot teh sok salim, anu ngorana salim kanu kolot, anu kolot nanti ngusap kepala gening. Aduh nih cinta damai lah begitu. Nah, contoh norma kesopanan nih. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertamu nih. Tok 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 gitu. Assalamualaikum, permisi. Ada di rumah gitu. Nah, biasanya kita punya batasan ya, kalau 3 kali tok 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 assalamualaikum itu tidak ada, tidak menjawab, berarti orang itu tidak ada di rumah, atau ya sudah kita hargai saja dia tidak ingin ditemui, kecuali nagih hutang ya itu wajib ya. Kamu yang menghutang itu wajib bayar, bahkan sebelum waktu tenggat, jangan sampai ditagih gitu. Yang kedua, mencium tangan orang tua saat berpamitan. Biasalah orang tua, orang yang lebih tua gitu ya, kalancek sorangan oke biasanya sok cium tangan kak emang kabi bisa segala rupa di kita mah. Aduh sangat-sangat keren sekali budaya kita mah. Yang kedua, orang muda harus menghormati orang yang lebih tua. Iya, bukan hormat kayak gini ya, jadi kayak menghargai gitu. Terus untuk emosi lamun ku kolot di eta teh gitunya jang eta na kade eta teh kanyaah, salah satu bentuk kanyaah, tapi kadang-kadang kolot mah ngomong mah teh tarik gitu, jadi ya udah sabar aja. Terus berpakaian sopan, udah tara bulah kak bolekek deh orang sak tertutup nya, mau perempuan mau laki-laki. Terus bertutur kata yang sopan kade, lamun kakolot terus karek penak sareng batur anu pertama kali ketemu cari wasanana dijaga, ulah nepikeun keluar kancing coplok segala rupanya. Terus tidak berbicara sambil mengunyah makanannya, itu tuh sangat mengganggu ya, tidak sopan dan menjijikan, jangan ya. Terus tidak meludah di sembarang tempat. Iya, usahakan kalau mau meludah itu sendirian, jangan di depan orang gitu. Jadi kayak menghina, kalau itu kan gitu ya, bari molotot itu kan sopan. Terus tidak menyela pembicaraan orang, jadi kita dengarkan dulu orang tersebut berbicara baru kita selang gitu, atau minta izin dulu, boleh gak aku potong dulu gitu kan, ada ya cara-caranya. Kemudian juga di norma kesopanan ini juga tadi ya aku sudah sempat ceritakan bahwa itu berkesesuaian juga dengan adat-adat setempat juga. Kalau kita juga kalau misalnya dari Sunda ke Jawa Tengah itu kan sudah beda lagi, dan kita juga harus bisa menyesuaikan gitu ya. Ulah nepikeun orang teh ada di Sunda mah kieu, nah ada Jawa mah kieu ulah. Ketika kita di sana ya sudah kita hormati saja adab atau norma-norma yang ada di sana ya. Ingat, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ulah nepikeun urang teh ngarusak martabat diri sorangan. Ketika martabat diri sorangan hancur nya nama urang oge, imah urang oge jadi ngilu hancur. Kemudian kita masuk ke norma hukum. Nah, di sini teman-teman, norma hukum ini sangat luas ya, banyak sekali. Nah, ini norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara melalui badan-badan resmi negara, yaitu lembaga-lembaga negara. Isinya mengikat setiap orang warga negara untuk menaati. Jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi oleh negara. Contohnya mencuri, asup bui, korupsi, cuman didenda 6 juta dan 3 tahun penjara. Tapi akhirnya diubah dehnya eta hukumnya jadi berapa tahun gitu. Nah gini, contohnya lah paling simpel nih, ketika kita tidak memiliki SIM dan kita berkendara ya otomatis kita akan kena tilang, dan setelah ditilang ya kita akan disidang. Ada 2 ya gening ya,
hukum teh perintah dan larangan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memiliki surat izin atau SIM sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 dipidana kurungan paling lama 4 tahun 4 bulan ternyata, atau denda paling banyak 1 juta. Itu paling banyak ya, nggak nyampe 1 juta. Yang bersifat larangan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Itu tergantung daripada fitnahnya yang sebesar apa gitu ya, dan kerugian yang disebabkannya itu berapa. Ya makanya hati-hati ya dalam berkomentar di dunia media sosial dan sebagainya. Hati-hati berkomentar, hati-hati bikin konten ya, karena kita bisa dihukum. Baiklah teman-teman, untuk materi PKN paket B hari ini sudah selesai. Silahkan kerjakan tugasnya dengan penuh semangat. Nah, tugasnya ini mengisi ini ya, pilihan ganda ya, 10 doang, simple.